sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini saya kembali berbagi satu gerakan, yaitu berolahraga menggunakan medas samsa. Gerakan yang saya coba tutorialkan merupakan gerakan pukulan lurus yang kita lakukan bisa berkali-kali, baik tangan kanan ataupun kiri. Dan tentu hal ini dibantu oleh gerakan lengan, gerakan bahu, pinggang, pinggul, serta kombinasi daripada gerakan tumit di bawah. Nah, untuk ini saya coba ambil gambar untuk gerakan tumitnya. Ketika tangan kiri kita lontarkan ke daerah badan samsa, tentu tumit, pinggang, pinggul itu menjadi peran yang sangat penting teman-teman, seperti gerakan yang saya lakukan dengan penekanan daripada tumit. Jadi dengan menjinjitkan sedikit tumit, otomatis secara penekanan yang bersama antara gerakan pinggang, pinggul, dan tentunya arah tangan ke daerah badan samsa, dia akan memberikan power lebih daripada kalau kita bandingkan gerakan pinggang, pinggul dan juga tumit itu kita diamkan. Gerakan elastisitas seperti ini perlu dilatih dan perlu dilakukan secara gerakan perlahan-lahan, sehingga untuk membawakan atau mengantarkan tangan baik kanan ataupun kiri ke daerah badan samsa, dia betul-betul menjadi kebersamaan. Nah, dalam gambar seperti sekarang ini, saya ambil gerakan secara perlahan-lahan dulu. Jadi kiri kita pertama gunakan untuk ke daerah badan samsa, selanjutnya disusul dengan tangan kanan, dan selanjutnya dilakukan alur silih berganti. Nah, gerakan tentu untuk speed ataupun kecepatan itu akan sangat ditopang oleh gerakan apa yang saya sampaikan tadi, pinggang, pinggul. Ini saya tambahkan speed sehingga enak kita bawakan. Tentu dalam hal memukul, ya, itu dalam hal memukul seperti ini yang perlu diperhatikan, tombolan tangan dua baik di kanan dan kiri merupakan dia akan menyentuh pertama kali ke daerah badan samsa. Bergeraklah secara pelan-lahan untuk mendapatkan polanya, sehingga tangan yang kita lontarkan ke daerah badan samsa seperti sekarang ini tidaklah akan berisiko terlalu tinggi, apakah tangan lecet dan sebagainya. Nah, kenapa demikian? Sebab pakem yang kita gunakan, nah, satu adalah tombolan dua itu selalu standby di depan. Nah, sekarang untuk mengantarkan tombolan dua tangan kanan ataupun kiri diperlukan kesigapan, artinya melontarkan tangan kanan dan kiri seperti apa yang saya sampaikan tadi di depan, didorong oleh gerakan pinggang, pinggul, dan juga tumit di bawah akan sangat memegang kunci utama sebenarnya dalam hal dia menguji dorongan tenaga ke daerah badan samsa. Dengan gerakan secara pelan-lahan, kembali saya coba peragakan di gerakan kaki. Di kaki di bawah benar-benar dia akan menjadi ikut saya katakan menari begitu. Apakah dia akan kanan di depan ataupun kiri di depan sesuai dengan kondisi tangan mana yang kita gunakan melakukan pukulan ke depan. Nah, teman-teman, itulah secara teorinya yang menurut pengalaman saya. Kebetulan saya senang menggeluti samsa di usia 62 tahun ini, masih menggeluti tekanan samsa, dan juga beberapa senam yang saya sering post di channel YouTube yang sangat sederhana ini. Bergerak ataupun menggunakan medas samsa di usia lanjut, ya tentunya kita sadari secara power ataupun gerak-gerakannya jelas akan lebih lambat lah, secara alami sudah ditentukan demikian. Beda dengan ketika kita masih bujang, masuk juga mungkin teman-teman menjadi atlet dan sebagainya. Nah, semua hal ataupun video-video yang saya coba post di channel itu sangat sederhana ini merupakan hanya tujuannya untuk berbagi, memotivasi teman-teman yang senang menggunakan medas samsa di usia lanjut sebagai teman latihannya melakukan gerakan speed seperti apa yang saya peragakan ini. Sama saja kembali, itu merupakan bantuan daripada lentingan atau kebersamaan gerakan bahu, pinggang, pinggul, dan juga tumit apa yang saya sampaikan tadi.
mulai secara perlahan dan secara pola. Kalaupun kita sudah mendapatkan pakem ataupun polanya, ya silakan untuk ditambahkan tenaga dan juga kesiapan daripada kecepatan pukulan. Kecepatan pukulan menurut hemat saya dia merupakan suatu insting atau perintah daripada pikiran untuk menggerakkan tangan kita ke daerah badan samsa, yang sekali lagi itu faktornya yang mendukung tangan ke daerah badan samsa agar lebih cepat ataupun terisi power adalah daripada dorongan bahu, lengan, pinggang pinggul, termasuk kunci utamanya untuk mengunci mendorong power ke depan tersebut adalah daripada gerakan tumit di bawah. Teman-teman bisa menggunakan pola-pola yang lain ya, selama kita ada inisiatif. Yang penting kita santai di depan samsa, tidak emosional ya, karena tujuan kita berolahraga bisa lanjut menggunakan dasanda hanyalah untuk mengelastisitaskan otot-otot kita, baik itu lengan, bahu, leher, dada, perut, termasuk juga pinggang pinggul dan tumit. Nah, sekian teman-teman, salam sehat-sehat keluarga.